Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akuntansi akan membahas tentang soal-soal yang diberikan. ABC Cost System. ABC Cost System merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Fokus dari ABC ini terdapat 3 bagian, yakni pada biaya, mutu, dan faktor waktu biaya, mutu, dan faktor waktu. Selanjutnya ada perbedaan ABC cost system dengan traditional cost system. Yang pertama ada dari cara perhitungannya, yaitu pada ABC cost system, mencari perhitungan biayanya itu didasarkan pada alokasi aktivitas yang berbeda-beda. Untuk traditional cost system, mencari perhitungannya hanya berdasarkan aktivitas produksi barang saja. Yang kedua ada hasil perhitungannya. Untuk metode ABC cost system, ketika menghitung hasil perhitungannya, dari biaya produksinya itu biasanya lebih tepat dan akurat. Sedangkan traditional cost system, perhitungan hasil biaya produksinya biasanya sering terjadi kesalahan, sehingga hasilnya kurang begitu tepat dan akurat. Yang ketiga ada golongan yang dihitung. Untuk ABC costing system hanya menghitung biaya overhead-nya saja, sedangkan traditional cost system golongan yang dihitung yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang keempat ada cara perhitungan yang dipakai. Untuk ABC cost system menghitungnya dengan sistem teknologi sedangkan traditional cost system menggunakan manual. Kemudian apa yang dimaksud dengan activity dalam activity based costing dan apa saja jenisnya? Jadi activity based costing itu menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver, yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem ABC, biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem ABC mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Dan jenis dari activity ini ada dua, yaitu product level activity, yaitu biaya yang digunakan untuk sumber daya dalam aktivitas memproduksi barang atau jasa, dan dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh dari produk level activity ini seperti desain produk keterlibatan pada perubahan rekayasa modifikasi produk dan pembeli suku cadang yang diperlukan oleh produk. Yang kedua ada facility level activity, yaitu biaya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa, namun dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan produksi barang atau jasa. Biasanya aktivitas ini disebut aktivitas pendukung bisnis atau infrastruktur. Contoh dari facility level activity seperti penutupan buku setiap bulan, pembayaran pajak, asuransi pabrik, pengelolaan pabrik, serta penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum. Cost pool. Cost pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang sama dengan satu dasar pembebanan cost driver. Cost pool ini berisi aktivitas yang biayanya memiliki hubungan yang kuat kolerasi positif antara cost driver dengan biaya aktivitas. Tiap cost pool menampung biaya-biaya dari transaksi-transaksi yang homogen. Cost driver. Cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Cost driver merupakan faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya produk atau jasa. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, maka biaya overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini menyebabkan jumlah overhead. Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, maka biaya overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk.
Hal ini menyebabkan jumlah overheat yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis produk harus diidentifikasi melalui cost driver. Jadi berikut ini tuh contoh dari ABC Cost System. Dituliskan PT Gunajaya memproduksi 2 jenis barang yaitu kaos dan kemeja. PT tersebut menggunakan ABC Costing System dan berikut merupakan data aktivitas dan biaya yang diperlukan untuk memproduksi kedua produk tersebut. Jadi pada tabel bagian kiri ditulis itu drivernya apa, kemudian ditulis juga activity cost-nya untuk memproduksi produknya itu. Tabel bagian kanan dijelaskan itu aktivitasnya apa saja, kemudian number of hours-nya itu tuh quantity dari drivernya untuk memproduksi produknya itu. Jadi ditanya itu nomor 1, tentukanlah total cost untuk produk kaos dan kemeja. Yang kedua, berdasarkan data tersebut, PT Gunajaya memproduksi 3.350 kaos dan 3.100 kemeja. Jadi, tentukanlah cost per unit untuk kedua jenis produk yang diproduksi. Nah, jadi kan pertama itu kita harus mencari activity rates-nya itu. Cara cari activity rates-nya itu tuh activity driver cost-nya dibagi dengan total driver quantity. Jadi kan selalu dari kasih tahu kan, drivernya apa, kuantitas drivernya apa, activity cost-nya apa, kemudian aktivitasnya apa dengan total dari driver quantity-nya itu tuh sudah dituliskan di dalam soal. Jadi kita itu pertama harus menyesuaikan dulu mana aktivitasnya, mana yang drivernya. Jadi untuk processing material, drivernya itu tuh processing hours-nya. Kemudian yang setting up equipment, drivernya itu setting up hours. Untuk machine, drivernya itu drivernya itu tuh machine hours. Kemudian packaging itu tuh drivernya packaging hours. Nah, jadi untuk tahu activity rates-nya processing material, itu tuh berapa activity cost-nya processing hours itu tuh yang di dalam soal 10.500 dibagi dengan total dari total kuantitasnya yang ditulis ini, number of hours-nya itu untuk processing materialnya itu 6.700. Nah, jadi activity rates untuk processing materialnya itu 1,57 per hour. Nah, jadi setting up equipment itu juga sama kayak processing materialnya itu. Cost-nya 12.000 dibagi dengan total kuantitinya 4.900 sama dengan $2,45 per hour. Kemudian machine cost 26.200 dibagi dengan total kuantitinya itu 5.500 sama dengan 4,76 per hour. Untuk kemudian packaging cost-nya 14.500 dibagi dengan total kuantitinya itu tuh 4.100 sama dengan 3,54 per hour. Jadi kan nomor 1 tuh ditanya, tentukan total cost untuk produk kaos dan kemeja. Jadi kita udah ketemu activity rates-nya, kemudian di dalam soal juga dikasih tahu kuantitas untuk setiap aktivitas untuk produk kaos dan kemeja itu juga udah dikasih tahu. Nah, jadi kemudian itu kita harus untuk cari total cost-nya itu tuh kita harus totalin dari processing material, setting up equipment, machine, dan packaging untuk satu produk itu tuh berapa. Nah, jadi pertama itu dikali dulu activity rates-nya dikali sama quantity untuk memproduksi kaosnya. Misalnya yang ini tuh 1,57 activity rates-nya processing material 1,57 itu dikali dengan quantity kaos 3.000 sama dengan 4.701,49. Kemudian untuk meja 1,57 dikali 3.700. Jadi total cost untuk processing material kemeja itu tuh 5.789,51. Untuk setting up equipment juga sama seperti processing material. Activity rates-nya 2,54 dikali dengan kuantitinya itu 2.400 sama dengan 5.877,55 untuk yang kaos. Kemudian cost setting up equipment untuk yang kemeja itu 2,45 dikali 2.500 sama dengan 6,122,54. Untuk yang machine 4,75 dikali kuantitinya 2.500 sama dengan 11.909,9. Kemudian yang kemeja itu tuh
4,76 dikali 3.000 sama dengan 14.290,91. Nah, untuk yang packaging itu, untuk yang kaos, 3,54 dikali 1.700 sama dengan 6.012,20. Untuk yang kemeja, cost-nya itu tuh 3,54 dikali kuantitinya 2.400 sama dengan 8.487,80. Nah, jadi total cost-nya itu tuh untuk yang kaos, pertama itu ditambah dulu proses materialnya berapa, setting packment-nya berapa, mesinnya berapa, packaging-nya berapa. Jadi totalnya itu 28.500,33. Kemudian untuk yang kemeja total cost-nya itu tuh 34.699,67. Kemudian yang kedua itu tuh kan ditanya cost per unit untuk kedua jenis produk yang diproduksi. Nah, dia udah kasih tahu kalau si PT ini tuh memproduksi 3.350 kaos dan 3.100 kemeja berdasarkan data yang udah dikasih tadi. Jadi kita udah ketemu nih total cost-nya berapa. Untuk yang kaos itu tuh 28.500 dibagi 33. Jadi untuk cari cost per unitnya itu, total cost-nya itu dibagi sama unit yang produce-nya tadi, 3.350. Nah, jadi untuk kaos itu $28.533 dibagi sama 3.350 sama dengan $8,51 per unitnya. Nah, kemudian untuk yang cost per unitnya kemeja 34.699,67 dibagi dengan 3.100 kemeja. Jadi cost per unitnya sama dengan $11,19 per unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari ABC Cost System dengan traditional costing. Yang pertama, khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufacturing yang maju, IMT Advanced Manufacturing Technology, di mana overhead mendukung merupakan suatu proporsi yang signifikan dari biaya total. Selanjutnya, ABC System mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya activities cost, bukan produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Lalu, ABC System memfokus perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai pada produk. Lalu, ABC System memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang, long run variable product cost yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategik. Lalu yang terakhir, ABC System cukup fleksibel untuk menyusui biaya ke proses, pelanggan, area, tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari ABC System itu sendiri. Yang pertama, sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan berada di dalam lingkungan persaingan tertentu. Lalu, sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas yang lebih menekankan pada permasalahan alokasi atau pembebanan biaya-biaya manufaktur, pemasaran, penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya dan sulitnya mendapat data yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem ABC. Lalu, masalah joint cost yang dihadapi sistem konvensional juga tidak dapat teratasi dengan sistem ini. Lalu yang terakhir, sistem ABC melaporkan biaya dengan cara pembebanan untuk suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan untuk mengamortasi long-term payback expense. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya.